Perkenalkan, nama saya Estra Sirait. Saya dari kelas 10 IPS 3. Video ini saya persembahkan untuk Ibu Saryani Sinaga selaku guru sosiologi, hubungan individu dan masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari proses atau interaksi antara sesama individu serta individu dan masyarakat. Hal ini hampir sama dengan ilmu antropologi yang merupakan ilmu tentang masyarakat, tetapi antropologi lebih menekankan pada hasil interaksi. Contohnya sosiologi mengamati interaksi masyarakat seperti hubungan gotong royong dan cara pembagian kerja untuk mendapat makanan. Namun antropologi mengkaji hasil dari interaksi. Pengertian fakta sosial. Fakta sosial atau social facts merupakan perhatian utama dalam kajian-kajian sosiologi. Fakta sosial menurut Durkheim harus dilihat sebagai sebuah benda yang terikat oleh tekanan-tekanan sosial berupa kekuasaan atas sesuatu, maka harus dikaji secara objektif. Sosiologi sebagai metode. Sosiologi sebagai metode berarti cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sosiologi meneliti kehidupan manusia sebagai suatu kenyataan, bukan meneliti suatu kebenaran atau keharusan. Terdapat beberapa hal yang membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Pertama, sosiologi memandang interaksi-interaksi dalam kelompok sebagai benda yang mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai sebuah kekasan dalam studinya. Kedua, sosiologi meminta kemampuan para ahlinya untuk dapat mengabstraksikan gejala-gejala sosial yang terjadi. Ketiga, berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang kebanyakan bersifat normatif. Sosiologi menuntut sikap objektif dari penelitinya dengan membuang dan menjauhkan sebanyak mungkin nilai-nilai pribadinya saat mengadakan penelitian. Dari penjelasan tersebut, berikut ini hal-hal yang dianggap sebagai gejala keteraturan dan menjadi objek studi bagi sosiologi. Pertama, masyarakat. Kedua, kebudayaan. Ketiga, lembaga-lembaga dan kelengkapannya. Keempat, diferensiasi sosial. Kelima, kehidupan kelompok. Keenam, pengawasan dan pengendalian sosial atau social control, serta perubahan masyarakat atau social change. Lebih terperinci lagi, hal-hal yang diteliti sosiologi dan sejak dahulu menjadi pemikiran para ahli yaitu sebagai berikut. Pertama, masyarakat sebagai satuan sosial serta bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Kedua, proses sosial dan ketentuan-ketentuan sosial tentang apakah definisi masyarakat itu serta bagaimana pembentukannya. Ketiga, struktur sosial. Keempat, kelangsungan hidup dari kelompok-kelompok sosial. Kelima, perubahan masyarakat seputar penyebabnya. Keenam, sosiologi itu sendiri jika dipandang sebagai sebuah metode dan perkembangannya. Pada dasarnya terdapat dua metode yang digunakan dalam sosiologi, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif menurut Weber merupakan metode yang berdasarkan pengertian atau pemahaman. Hal yang termasuk ke dalam metode kualitatif yaitu metode historis, metode komparatif, dan metode studi kasus atau case study. Metode kuantitatif merupakan metode yang mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka sehingga fakta-fakta sosial yang diteliti diukur dengan skala, indeks, tabel, dan formula statistik yang sedikit banyaknya menggunakan matematika. Pertama, metode deduktif, yaitu suatu proses berpikir yang bermula dari pernyataan umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Metode induktif adalah suatu pengamatan terhadap kejadian khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Sosiologi tidak memperhatikan perbedaan yang ada, tetapi dalam hal ini sosiologi harus lebih memperhatikan secara garis besarnya karena ada syarat ilmiah, yaitu pertama,
bahwa sesuatu harus mempunyai nilai universal. Kedua, bahwa sesuatu harus dapat diverifikasi kebenarannya. Ketiga, bahwa sesuatu harus objektif, artinya tidak merupakan hal yang khusus. Penggolongan metode sosiologi lainnya adalah penggolongan berdasarkan jenis metode empiris dan metode rasionalistis. Pertama, metode empiris, yaitu menyandarkan diri pada keadaan-keadaan yang dengan nyata didapat dalam masyarakat. Kedua, metode rasionalistis, yaitu mengutamakan pemikiran dengan logika dan akal sehat untuk mencapai pengertian tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Ada alasan mengapa penggunaan metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan harus sistematis. 4 hal yang menyebabkan pemikiran keilmuan harus sistematis, yaitu sebagai berikut. Pertama, masyarakat adalah kumpulan manusia yang menarik sekaligus unik karena kejadian-kejadian yang terjadi di dalam. Dua, para ilmuwan memikul beban berat yang rumit karena mempunyai tanggung jawab moral yang untuk mempersatukan perbedaan dari keterbatasan pengetahuan manusia, sehingga memerlukan suatu pendekatan atau cara-cara yang teratur atau disiplin. Ketiga, supaya dapat disampaikan dan disebarluaskan atau dikomunikasikan. Keempat, untuk mengumpulkan pengetahuan sehingga kesalahan masa lalu dapat dihindari dan menyusun pernyataan-pernyataan yang dapat dilakukan oleh orang lain. Dalam penerapan metode sosiologi terdapat beberapa keterbatasan, yaitu pertama, permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat rumit. Kedua, kesukaran dalam replikasi. Maksudnya karena gejala sosial tidak mungkin terulang dalam bentuk yang persis sama, sehingga pengamatan harus benar-benar teliti. Keempat, hubungan timbal balik antara pengamat dan objek kajian, karena sang objek dapat terpengaruh subjektivitas pengamat. 5. Kesukaran dalam pengendalian objek pengamatan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang unik. Keenam, kesukaran dalam masalah pengukuran, karena ilmu sosial tidak sama dengan ilmu alam yang serba pasti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang sosiolog berupaya mencari pola dari hal-hal yang kelihatannya tidak beraturan. Selain itu, mereka berupaya menemukan persamaan dari hal-hal yang selalu terjadi di masyarakat. Untuk itu, diperlukan observasi dan mereka melakukannya. Di dalam melakukan observasi, mereka terlebih dahulu mengemukakan hipotesis, yaitu pernyataan sementara tentang hubungan antara hal-hal yang terjadi. Kemudian dilakukan pembuktian terhadap hipotesis tersebut sehingga diperoleh sebuah teori. Sekian dan terima kasih.